Pada tahun 1960-an, seorang wanita miskin yang tinggal di Kabupaten Sindu, Provinsi Sichuan, memulai lembaran hidupnya kembali setelah kesendirian yang cukup lama. Wanita ini sebelumnya pernah menikah dan memiliki dua orang putra. Namun suaminya meninggal dunia ketika anak-anaknya masih berusia sangat muda. Menjadi seorang janda di desa terpencil apalagi di tahun 60-an, tentu saja sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kala itu predikat janda menjadi momok bagi para wanita yang pernah menikah karena perlakuan masyarakat lama yang masih penuh dengan prasangka. Namun semua predikat buruk yang disangkakan kepadanya itu segera berakhir karena kini wanita itu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Meng Li. Meng Li sendiri merupakan seorang bujangan yang belum pernah menikah. Ia saat itu berusia lebih dari 30 tahun. Diketahui sebelumnya Meng Li pernah bergabung dengan Tentara Republik Rakyat Cina. Oleh karena itu, tak aneh jika ia bisa menguasai beberapa ilmu bela diri. Seperti yang diketahui, wanita ini memiliki dua orang putra. Si sulung waktu itu sudah cukup besar, namun si bungsu masih berusia 3 tahun ketika sang ibu menikah dengan Meng Li. Hingga pada akhirnya setelah pernikahan, Meng Li meminta dua orang putra sambungnya itu untuk mengambil nama marganya. Tak terkecuali si bungsu yang kini bernama Meng Fa. Kisah Ibu Fa dengan Meng Li bukanlah kisah cinta. Pernikahan itu sendiri dinilai terlalu terburu-buru oleh keluarga Ibu Fa, karena walaupun Meng Li pernah bergabung dengan militer, ia kini hanyalah seorang pengangguran pemalas yang hanya mengandalkan uang pensiunan. Namun nampaknya Ibu Fa melihat Meng Li adalah laki-laki yang cukup baginya karena dengan uang pensiunan itu, kedua putranya bisa hidup dan bisa bersekolah selayaknya anak-anak lainnya. Sebagai ayah sambung, Meng Li pun tidak menunjukkan peran yang baik. Karena merasa memiliki ilmu bela diri, ia semena-mena kepada istri dan juga anak-anak sambungnya. Kekerasan verbal dan fisik kini menjadi hal yang sangat biasa di dalam rumah tangga itu. Hal itu ia lakukan tanpa pandang bulu, bahkan tidak terkecuali kepada Fa yang saat itu masih sangat kecil. Fa sendiri tidak tahu menahu tentang sosok seorang ayah yang seharusnya. Ia masih balita ketika sang ayah meninggal. Oleh karena itu, ketika kakak laki-lakinya bisa melawan kepada Meng Li, ia hanya bisa pasrah dengan perlakuan Meng Li terhadap dirinya. Hal itu pun terus terjadi hingga ia bertumbuh dewasa. Setelah memasuki usia remaja, sang kakak terlebih dahulu menikah dan kemudian bekerja di kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kakak Fa diketahui tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Meng Li. Ketika ia pulang kampung, ia hanya mengunjungi ibunya dan tidak mau bertemu ataupun hanya bertegur sapa dengan Meng Li. Sedangkan hal yang berbeda dialami oleh Fa. Ia kini masih harus bergantung kepada Meng Li dan harus merasakan kekerasan yang dilakukan oleh Meng Li terhadap dirinya, hingga hal itu membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang tertutup dan pendiam. Ia pun tidak memiliki kepercayaan diri selama masa tumbuh kembangnya. Namun Fa bertekad bahwa kelak ia harus bisa keluar dari rumah Meng Li hidup-hidup dan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Hingga tak lama kini Fa pun telah menyelesaikan sekolahnya dan memulai hidup barunya dengan bekerja di kota. Banyak orang yang mengenal Fa begitu menyukai Fa karena meskipun ia orang yang tertutup dan pendiam, orang-orang bisa merasakan bahwa ia memiliki kepribadian yang baik, pekerja keras, dan juga jujur. Walaupun ia hanya bekerja kasar di kota, ia selalu rutin mengunjungi sang ibu di desa. Ia kini tidak peduli, walaupun setiap ia menemui sang ibu, ia akan selalu dicemooh oleh Meng Li. Bagi Fa, sang ibu adalah dunianya. Ia adalah satu-satunya orang yang dimilikinya selama ini. Hingga tak terasa, Fa kini telah masuk usia kepala 3. Sang ibu tentu saja mendorong Fa untuk segera menikah. Mengingat kakak laki-laki Fa juga telah menikah. Sang ibu ingin sebelum ia tiada, Fa memiliki seseorang yang dapat mendampinginya. Karena hal itu, ibu Fa pun meminta bantuan kepada Ma Comblang mencarikan istri untuk Fa.
Namun karena keluarga Fa yang miskin dan juga image keluarganya yang kurang baik, para wanita selalu menolak Fa. Namun memang benar kata pepatah lama, kalau jodoh tidak akan kemana. Setelah mengalami begitu banyak penolakan, Fa akhirnya berkenalan dengan seorang wanita yang berusia 6 tahun lebih muda darinya yang bernama Ling. Ling sendiri tinggal di desa yang sama dengan sang ibu. Fa saat itu tidak sengaja berpapasan dengan Ling dan kemudian memberanikan diri untuk menyapa Ling. Dari situlah semuanya berlanjut hingga pada tahun 1987, Ling dan Fa akhirnya menikah setelah menjalin masa pacaran yang bisa dikatakan sangat singkat. Fa sangat bahagia karena kini ia akhirnya dapat menemukan seseorang yang bisa bersamanya dalam suka dan duka. Walaupun ia tahu Ling memiliki kondisi yang spesial. Diketahui Ling memiliki keterbelakangan mental. Hal ini membuat Ling tidak seperti wanita normal pada umumnya. Namun karena didikan yang baik dari keluarganya, walaupun lambat, Ling kini bisa melakukan hal-hal yang normalnya dilakukan oleh wanita dewasa. Ia rajin, sopan dan juga lembut. Dulu ketika ia masih belum menikah, warga desa banyak yang menggoda Ling karena kondisi mentalnya. Tak jarang warga bertanya kepada Ling, "Dengan kamu yang seperti ini, bisakah kelak kau merawat anak-anakmu?" Dengan serius Ling selalu menjawab bahwa kelak ia akan menemukan suami yang dapat menjaganya dan anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, warga desa pun mulai melihat kebaikan dan kesopanan Ling yang membuat mereka kini maklum dengan kondisi Ling dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Kini setelah menikah, nampaknya kata-kata Ling itu terbukti. Ia memiliki Fa yang begitu menyayanginya dan tidak memperdulikan kekurangannya. Setiap kali seseorang bertanya kepada Fa mengapa mau menikahi Ling, ia selalu menjawab bahwa ia sudah cukup bersyukur masih ada seorang wanita yang mau menikah dengan dirinya dan menerima segala kekurangannya. Setelah menikah, Ling dan Fa memutuskan untuk tinggal di kota. Walaupun hanya memiliki pendapatan yang sangat sedikit, namun nampaknya rumah tangga kedua sejoli itu tidak memiliki gangguan yang berarti. Hingga tak lama Ling pun melahirkan seorang putra. Hal ini tentu saja menambahkan kebahagiaan di kehidupan rumah tangga mereka. Namun setelah memiliki putra, Fa nampaknya mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu, Fa kini memutuskan untuk kembali ke desanya, agar sang anak masih bisa tercukupi walaupun dengan gajinya yang sangat kecil. Karena menurut Fa saat itu, biaya hidup di desa masih lebih kecil daripada di kota. Sekembalinya ia di desa, ia tinggal di rumah tak jauh dari rumah ibunya. Hal ini bertujuan agar Ling juga bisa merawat ibu Fa yang kini tengah sakit. Pada dini hari, Fa akan berangkat ke kota dan ketika petang ia akan kembali ke desa. Fa seringkali bahkan tidak pulang untuk menghemat gajinya. Itulah yang ia lakukan selama beberapa waktu. Hingga pada tahun 1992, sang ibu meninggal dunia. Fa tentu saja begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Ia mengurung diri dan tenggelam di dalam kesedihannya seorang diri selama berbulan-bulan. Hingga pada akhirnya, ia pun tersadar bahwa ia kini memiliki tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Ia pun bangkit dan mulai menjalani kehidupannya dengan normal. Ia mulai kembali bekerja dan semua uang yang ia dapatkan selalu ia berikan kepada Ling untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari ayah sambung Fa yakni Meng Li yang kini telah berusia 58 tahun menyambangi kediaman Fa seorang diri. Ia jelas-jelas tahu saat itu Fa sedang tidak berada di rumah karena bekerja. Namun ia datang karena memiliki tujuan tersendiri. Ling sendiri awalnya tidak menaruh kecurigaan apapun. Ia menyambut mertuanya itu seperti biasa dan membiarkan Meng Li bermain bersama putranya. Dan ia pun melanjutkan mencuci baju. Tak lama Meng Li kemudian meninggalkan rumah Fa untuk pergi ke pasar.
ia membeli daging dan sayur. Meng Li kemudian kembali ke rumah Fa dan memberikan daging dan sayur itu kepada Ling. Ia lalu berkata kepada Ling untuk tidak terlalu lelah mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga kesehatannya. Ling pun begitu tersentuh dengan sikap ayah mertuanya itu. Semenjak itu, Meng Li selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah Fa, entah sekedar untuk bermain dengan putra Fa ataupun membantu Ling untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tak jarang Meng Li pun makan siang bersama Ling tanpa kehadiran Fa di antara mereka. Hingga pada suatu malam, Meng Li mengetahui Fa kala itu belum pulang kerja. Meng Li dengan tergopoh-gopoh menyambangi rumah Fa untuk menemui Ling. Meng Li kemudian mengatakan kepada Ling bahwa ia membutuhkan bantuannya dan memintanya untuk ikut dengannya ke rumahnya. Ling tentu berpikir bahwa mertuanya itu memang benar-benar membutuhkan bantuannya. Ia kemudian menyanggupi permintaan mertuanya itu, namun ia harus menidurkan putranya terlebih dahulu. Meng Li pun menyetujuinya dan menunggu Ling di rumahnya. Setibanya di rumah Meng Li, Ling kemudian memanggil mertuanya itu. Dengan nada terbata-bata, Meng Li meminta Ling untuk menemuinya di kamarnya. Ling tanpa merasa curiga, segera berlari ke kamar mertuanya itu. Belum sempat ia membuka pintu, Meng Li telah membuka pintu dan langsung menarik tangan Ling dengan kuat. Meng Li kemudian mengunci pintu kamarnya. Ling yang masih bingung kemudian bertanya kepada mertuanya. Namun tanpa menjawab pertanyaan Ling, Meng Li langsung menggerayangi tubuh Ling. Ketika Ling mencoba memberontak, Meng Li kemudian menjatuhkan Ling ke tempat tidur dan menindihnya. Sambil mencekik Ling, Meng Li mengatakan agar Ling dengan tenang menurutinya. Jika ia terus memberontak dan berteriak, maka ia akan membunuhnya. Karena ketakutan itulah, Ling akhirnya pasrah membiarkan mertuanya meruda paksa dirinya. Setelah beberapa jam berlalu, Ling pun kembali ke rumahnya. Sambil menangis, ia terus berpikir tentang hal mengerikan yang baru saja ia alami. Ia tidak berani menceritakan hal ini kepada Fa karena takut akan menghancurkan perasaan Fa yang kini masih berduka. Di samping itu, ia juga takut akan cemoohan para tetangga yang menganggapnya sebagai wanita murahan. Hati Ling dipenuhi rasa sakit akan ketidakberdayaannya membela dirinya sendiri. Ia juga merasa sangat dikhianati oleh laki-laki tua yang selama ini selalu ia panggil dengan sebutan ayah. Di sisi lain, Meng Li kini merasa di atas awan. Ia berpikir Ling akan senantiasa menuruti nafsu birahinya. Karena ia tahu kekurangan Ling yang begitu polos dan tidak bisa melawan seperti wanita pada umumnya. Jika berpikir mengenai Fa, Meng Li sendiri tahu Fa memiliki tabiat yang jauh dari kekerasan. Semenjak Fa kecil, ia selalu memukuli Fa dengan brutal. Namun tidak sekalipun Fa berani membalas dirinya. Meng Li merasa kini hidupnya akan lebih menarik dan tidak membosankan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, ia kini semakin berani. Setiap mengetahui Fa tidak berada di rumah, ia akan meminta Ling datang ke rumahnya untuk melayaninya. Dan jika Ling menolak, ia akan mengancam Ling dengan mengatakan bahwa ia akan memberitahu kepada seluruh warga desa bahwa ia telah tidur dengannya. Setiap kali selesai meruda paksa Ling, Meng Li selalu memberikan imbalan permen kepada Ling. Setelah kini merasa Ling tidak pernah menolak berhubungan badan dengannya, Meng Li semakin menjadi-jadi. Ia meminta Ling untuk meninggalkan Fa dan menikah dengannya. Meng Li mengatakan kepada Ling bahwa ia kini mulai ingin memiliki anak darah dagingnya sendiri. Meng Li pun juga menjanjikan Ling kehidupan yang lebih layak daripada yang selama ini diberikan oleh Fa. Meng Li juga menambahkan bahwa ia akan merawat putranya dengan baik seperti ia merawat Fa selama ini. Ling di satu sisi tidak menuruti atau menolak tawaran mertuanya itu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di benak Ling pada titik ini. Hubungan Ling dan Meng Li rupanya kini semakin erat.
Ia tidak menunjukkan rasa terpukul ataupun sedih ketika ia harus melayani Mengli. Dan Ling sendiri masih tetap menutup rapat mulutnya kepada Fa dan bersikap seolah tidak terjadi apapun, hingga 6 tahun lamanya. Sampai pada suatu hari, hubungan Mengli dan Ling akhirnya diketahui juga oleh Fa. Hal ini bermula ketika warga mulai mencurigai kedekatan Ling dan Mengli. Mertua dan menantu itu kini tidak sungkan untuk berduaan di rumah dan berlagak seperti suami istri. Warga yang lewat akan sering melihat Mengli membantu Ling mengurusi putra Fa dan membantu pekerjaan rumah Ling. Mereka juga sering terlihat begitu bahagia ketika mengobrol berdua. Hal ini sungguh sangat kontras dengan sikap Mengli kepada Ibu Fa. Selama ini Mengli tidak ragu untuk memukuli atau menyiksa Ibu Fa di depan banyak tetangga. Bahkan Mengli tidak pernah sekalipun membantu pekerjaan rumah Ibu Fa, walaupun saat itu ia sedang sakit keras. Akhirnya gunjingan para tetangga itu pun sampai ke telinga Fa. Namun Fa saat itu tidak begitu yakin karena ia mempercayai istrinya. Ia pun mencoba menanyakan perihal rumor tersebut kepada Ling. Namun Ling memilih membohongi Fa dan tidak menganggap serius pertanyaan suaminya itu. Melihat gelagat Ling, Fa mulai mencari pembuktian sendiri. Pada suatu hari, ia sengaja pulang ke desa lebih awal dari biasanya. Ketika memasuki rumah, ia tidak melihat Ling di seluruh penjuru rumah. Ia hanya menemukan putranya yang saat itu sedang tidur siang. Fa tanpa berpikir panjang langsung menuju rumah ayah sambungnya. Ia mencoba mengintip untuk melihat apakah ada pergerakan di sekitar rumah tersebut. Dari sana Fa bisa merasakan bahwa rumah itu tidak kosong. Karena sudah sangat curiga, Fa lalu mendobrak pintu rumah Mengli. Dengan cepat, ia langsung membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Setelah pintu kamar terbuka, Fa melihat pemandangan yang begitu menjijikan yang pernah terbayangkan olehnya. Ia melihat ayah sambungnya sedang menunggangi istrinya. Mengetahui Fala yang membuka pintu kamar, Ling langsung bangkit dan mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. Mengli yang mengetahui Fa telah mengetahui semuanya tertawa sinis sambil menatap Fa. Hati Fa saat itu sungguh tidak karuan. Amarah dan jijik bercampur jadi satu. Mengli di satu sisi sudah siap untuk berkelahi ketika Fa menatapnya dengan penuh kebencian. Mengli malah menantang Fa sambil mengatakan, "Untuk apa kau menatapku seperti itu?" Dengan arogan, Mengli melanjutkan dengan berkata, "Apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Aku telah meniduri istrimu selama ini. Istrimu tidak menolakku. Sekarang apa yang dapat kau lakukan kepadaku?" Fa hanya menatap dan tidak menjawab sepatah kata pun. Ia masih mengedepankan akal sehat dan kemudian tanpa membuat keributan, ia mengambil baju Ling dan meminta Ling untuk segera mengenakan bajunya. Setelah Ling selesai, ia lalu menarik tangan Ling dan mengajaknya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ling akhirnya menceritakan semuanya. Ling mengaku bahwa semua itu ia lakukan karena takut akan ancaman Mengli yang hendak membunuhnya dan putra mereka jika ia tidak melayaninya. Fa pun bertanya, mengapa Ling tidak melawan? Namun Ling mengatakan ia tidak bisa melawan karena Mengli lebih kuat dari dirinya. Sambil menangis, Ling menceritakan bahwa selama ini Mengli tidak hanya meruda paksa dirinya, namun ia juga memukulinya dan mencaci makinya. Setelah semua diceritakan oleh Ling, sejenak rumah Fa menjadi hening. Sambil menangis, Fa mengatakan kepada Ling, "Aku mohon jangan pernah lagi kau mengunjungi rumah bajingan itu, apapun yang terjadi." Fa juga memberitahu Ling untuk selalu tinggal di rumah kerabat Ling yang tak jauh dari rumahnya jika ia sedang berada di kota untuk bekerja. Namun setelah kejadian itu, gunjingan para tetangga yang awalnya hanya sampai ke telinga Fa, kini telah tersebar hingga keluarga Ling.
kakak perempuan Ling rupanya juga mendengar gosip dari para tetangga. Ia pun merasa jijik dan malu akibat gosip yang beredar luas hingga ke beberapa desa lainnya. Kakak Ling kemudian menanyakan hal ini langsung kepada Fa. Namun Fa mengatakan bahwa itu semua hanyalah gosip yang tidak pernah terjadi. Fa dalam hati hanya ingin menutupi aib yang dimiliki oleh ibu dari putranya itu. Namun hal yang berbeda dilakukan oleh Meng Li. Karena kakak Ling kurang puas dengan jawaban Fa, ia pun langsung menanyakan gosip tersebut kepada Meng Li. Dengan wajah yang sudah penuh dengan kerutan, Meng Li hanya tersenyum sinis dan menjawab pertanyaan kakak Ling itu dengan pertanyaan. "Mengapa kau menanyakan itu? Apakah kau juga ingin ikut?" Mendengar jawaban tersebut, kakak perempuan Ling begitu jijik dan tidak habis pikir orang yang sudah tua seperti Meng Li bisa mengatakan hal yang tidak senonoh seperti itu. Karena jijik, ia pun tidak mau mengatakan apapun dan berlari pergi menjauhi Meng Li. Setelah kejadian itu, rumah tangga Fa dan Ling tak lagi sama. Fa masih tidak bisa bersikap seperti biasa kepada Ling. Ia berpikir perceraian bukanlah pilihan baginya, apalagi ketika ia melihat putranya. Kini tugas utamanya adalah melindungi nama baik keluarganya. Oleh karena itu, Fa kini berusaha untuk lebih banyak bekerja di desa daripada di kota. Untuk sementara waktu, rumah Fa begitu sepi tanpa pertikaian apapun. Namun hal yang buruk pada akhirnya harus kembali menghampiri Fa. Walaupun kini Fa telah banyak di rumah, Ling ternyata di belakang Fa masih terbujuk akan bujuk rayu Meng Li. Dan hal ini telah terjadi berulang-ulang kali. Ling masih tetap melayani Meng Li dan tidak mengatakan yang sejujurnya kepada suaminya. Kala itu Fa mulai curiga kemana Ling pergi. Tidak biasanya Ling keluar rumah begitu lama. Fa tidak berpikir panjang. Ia pun langsung menuju rumah Meng Li. Karena pada dasarnya Fa telah memiliki firasat bahwa ayah mertuanya dan istrinya nampaknya masih berhubungan. Ketika sampai di rumah Meng Li, ia melihat Ling baru saja keluar dari kamar tidur Meng Li. Dan tak lama disusul oleh Meng Li. Fa menjadi sangat marah kepada keduanya. Namun ia tidak dapat bersikap kasar kepada istrinya. Ia pun akhirnya meluapkannya kepada Meng Li. Dengan lantang Fa mengatakan kepada Meng Li, "Apa kau tidak punya malu? Kau sudah tua dan masih melakukan hal seperti ini." Dengan arogan Meng Li menjawab, "Aku menganggap istrimu sebagai pelacurku. Ia juga tidak pernah menolakku. Lantas apa yang bisa kau lakukan kepadaku?" Dihadapkan dengan pernyataan demikian, Fa hanya bisa pergi seraya menarik tangan Ling untuk kembali pulang ke rumahnya. Fa begitu frustasi, namun ia tidak tahu harus berbuat apa lagi karena kini ia sendiri tahu bahwa Ling masih menuruti permintaan ayah sambungnya itu meskipun ia pernah memohon kepada Ling. Dalam hati Fa begitu takut jika Ling kini memiliki perasaan kepada ayah sambungnya. Fa masih tidak bisa memutuskan apapun untuk saat ini. Ia pun menyibukkan diri dengan terus bekerja. Hingga pada tanggal 27 Oktober 1999. Kala itu Fa baru pulang bekerja. Saat itu hari sudah cukup larut, namun Ling tidak berada di rumahnya dan hanya ada putranya yang menangis karena lapar dan sendirian. Melihat putranya menangis, Fa langsung menggendongnya dan mengajaknya ke meja makan untuk menyuapi putranya itu. Namun ia tidak melihat nasi ataupun lauk yang tersedia. Fa kini menjadi sangat murka. Ia langsung menyambangi kediaman Meng Li dan benar saja untuk kesekian kalinya Fa harus melihat pemandangan menjijikan antara Meng Li dan Ling. Fa pun tidak kuat menahan emosi dan berteriak kepada Ling. "Ibu macam apa kau? Apa kau tidak tahu malu? Kau membiarkan anakmu kelaparan di rumah hanya untuk laki-laki tua ini?" Setelah berteriak, Fa pun menunggu Meng Li dan Ling mengenakan baju mereka.
Karena tidak kuat, Fa keluar dari kamar itu. Ketika melihat Mengli keluar dari kamarnya, Fa langsung mendorong Mengli. Melihat Mengli terjatuh, Fa mencoba menahan dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang lebih jauh. Suara keributan pun membangunkan para tetangga yang bergegas untuk melerai perkelahian itu. Kali ini, Fa sudah tidak peduli. Ia kembali ke rumahnya tanpa menggandeng tangan istrinya seperti dulu. Di dalam rumah, pikiran Fa begitu kacau. Ia begitu marah dan sangat kecewa merasakan pengkhianatan ini. Ia pun akhirnya menelpon keluarga Ling dan menceritakan semuanya. Fa juga mengajak saudara laki-laki dan perempuan Ling untuk membantunya menyelesaikan permasalahan ini. Keluarga Ling pun menunjukkan support moralnya kepada Fa. Mereka berbondong-bondong ke rumah Mengli untuk memberi Mengli pelajaran. Ketika tiba di rumah Mengli, keluarga Ling dan juga Fa melihat Ling sedang tertidur dengan pulas di ranjang bersama dengan Mengli. Kakak Ling mencaci maki Ling dan juga Mengli sambil berteriak dan mengatakan bahwa mereka menjijikan dan tidak tahu malu. Manusia seperti Mengli tidak akan sakit hati dengan cacian itu, karena ia memang tidak memiliki moral seperti manusia pada umumnya. Dengan arogan ia berkata kepada Fa, "Dasar kau anak tidak berbakti. Seperti inikah caramu membalas budi baikku kepada ibumu yang tidak berguna itu? Keluar dari rumahku," teriak Mengli. Amarah Fa kini tidak terbendung lagi. Penghinaan Mengli kepada ibunya begitu menusuk jantungnya. Akhirnya untuk yang pertama kali, Fa membalas Mengli. Fa mendorong Mengli hingga jatuh ke lantai dan memukulinya hingga babak belur. Setelah puas memukuli Mengli dengan tangan kosong, Fa kemudian keluar dan mengambil sebongkah batu. Mengli yang saat itu menoleh karena hendak bangun, tidak bisa mengelak ketika Fa langsung mengayunkan batu besar ke kepala Mengli. Mengli pun kembali ambruk. Kepalanya hancur akibat pukulan batu besar yang begitu kuat. Ia pun meninggal tak lama setelah itu. Keluarga Ling dan juga para tetangga yang menyaksikan hal itu hanya bisa membatu. Karena terkejut, Fa bisa melakukan hal demikian. Mereka selama ini selalu mengenal Fa sebagai pribadi yang sabar dan juga sangat lembut. Setelah tidak lagi mendengar kegaduhan, Ling keluar dari kamar Mengli. Ia begitu terkejut melihat Mengli kepalanya hancur dan tubuhnya dipenuhi dengan darah. Ia langsung berlari keluar rumah seperti orang kesetanan dan meminta para tetangganya untuk memanggil polisi. Namun para warga tidak mau menuruti permintaan Ling tersebut. Hingga Ling akhirnya berlari menuju kantor polisi seorang diri dan melaporkan bahwa suaminya telah membunuh ayah mertuanya. Setelah menyadari bahwa Mengli telah meninggal, hati Fa kini begitu tenang. Ia sangat bahagia karena akhirnya ia bisa membela harga dirinya yang selama ini telah diinjak-injak oleh Mengli. Dalam perjalanannya menuju rumahnya, Fa menangis haru sambil teringat semua yang pernah Mengli perbuat kepada dirinya. Fa menyendiri di rumahnya dan ia pun tertidur. Para tetangga serta keluarga Ling yang telah menyaksikan tragedi itu pun tidak mau mengganggu Fa. Mereka hanya terdiam dan kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing seperti tidak pernah terjadi apapun. Sedangkan jenazah Mengli hanya dibiarkan tergeletak di lantai. Tak ada seorang pun yang menutupnya dengan kain. Karena di dalam hati para warga tahu penderitaan yang selama ini dialami oleh Fa. Di kantor polisi, polisi melihat seorang wanita dengan penampilan lusuh melaporkan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya kepada mertuanya. Dari tutur kata Ling, polisi langsung bisa berspekulasi bahwa Ling memiliki keterbelakangan mental. Oleh karena itu, polisi tidak bisa menuliskan rincian kejadian dari keterangan Ling. Namun polisi tetap menindaklanjuti laporan Ling tersebut. Polisi tiba di tempat kejadian bersama dengan Ling. Jenazah Mengli pun akhirnya dibawa oleh polisi untuk diperiksa di rumah sakit.
Setelah itu polisi kemudian menanyakan kepada warga sekitar mengenai kejadian pembunuhan Meng Li. Semua warga yang diinterogasi oleh polisi menjawab bahwa Meng Li bunuh diri. Dari sini polisi tahu bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan informasi dari para warga. Saksi utama satu-satunya bagi polisi adalah Ling. Seorang polwan dengan sabar menginterogasi Ling agar Ling bisa menceritakan kejadian pembunuhan itu dengan runtut. Akhirnya dengan kesabaran polisi wanita itu, polisi pun mendapatkan informasi yang berarti. Setelah mendapatkan cukup informasi, polisi kemudian langsung menangkap Fa. Ketika polisi mengetuk pintunya, Fa pun menyerahkan diri dan mengaku kepada polisi bahwa ia telah membunuh ayah tirinya. Para tetangga yang melihat Fa digelandang oleh polisi tak kuasa menahan kesedihan mereka. Mereka meneriakkan kata-kata yang sepenuhnya mendukung Fa. Di kantor polisi, Fa menceritakan alasannya membunuh ayah sambungnya itu. Beberapa orang polisi pada dasarnya sangat bersimpati kepada Fa. Namun, proses hukum harus tetap dijalankan. Pada tahun 1999, persidangan atas pembunuhan Meng Li pun dimulai. Hasil dari persidangan itu memutus Fa hukuman mati. Warga desa yang begitu bersimpati kepada Fa kemudian membuat petisi dan mengirimkannya kepada pengadilan. Dalam petisi itu, mereka memohon agar Fa tidak dijatuhi hukuman mati. Namun hukum pada saat itu masih sangat kaku. Hingga pada akhirnya, Fa tetap mendapatkan hukuman mati. Setelah ditangkapnya Fa oleh pihak kepolisian, Ling dan putranya hilang bak ditelan bumi. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.